Wes, selamat datang lagi di channel Cadangan. Anjing udah kita kalinya tuh lagi dunia guys. Orang-orang sini jalannya membungkuk semua ya. Apakah mereka ini rendah hati? Sebenarnya enggak juga ya. Karena mungkin mereka ini tulangnya terprosok guys ke arah depan, makanya jadi membungkuk. Nah ini sama kejadiannya kayak waktu lagi aku masih di sekolah ya. Jadi membungkuk gitu guys. Biar aku kasih unjuk ya. Lihat bapak-bapak yang lagi jongkok di situ. Yang lagi duduk di situ. Bukan duduk deh. Ya kan membungkuk semua guys orang-orang guys. Nah ini dia. Oh, masih udah membungkuk juga nih. Kucing doang Itu WC bu. WC kan. Ini adalah salah satu contohnya lagi. Jadi boleh bilang banyak juga ya. Bungkuk semua di sini. Kayak orang-orangnya membungkuk itu gara-gara kurang vitamin D. Ya, lihat nih. Salah satu contoh. Ini kayak barang gue ya ternyata. Wow. Oh ya, jadi sambil nunggu nenek gue selesai ke WC, jadi kita bakalan menunggu. Jadi kita bakalan, ya pokoknya nunggu lah kita sambil menganalisa sebuah toko pakaiannya. Di sini kayak sepi-sepi semua guys. Tutup lagi, bukan sepi doang, udah tutup guys. Nah, ini salah satu contohnya om-om yang tadi aku bilang membungkuk ya. Jadi yang membungkuk kita ada dua guys. Yang pertama dari bagian ini ya, tulang di belakangnya guys. Tulang belakang itu sama dengan tengkoraknya ya. Terus sama di lehernya cuy. Jadi ada dua ya. Proporsi ke sih itu badan kalau misalnya dia membungkuk sebenarnya sih kurang ya cuy. Harusnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi itu bisa rantai ini nggak sama. Begitu guys. Jadi ya makanya aku susah juga ngomong susah juga ini. Memang harus langsung ke prakteknya. Gimana caranya mereka ini biar nggak membungkuk lagi? Sebenarnya harus dilatih, nggak bisa tiba-tiba aja gitu ya, nggak bisa cuy, memang harus dilatih. Jadi aku juga dari bawah nih ke atas, aku nanya sama nenek, kamu nggak lewat tangga ini? Nggak bisa guys, dia kakinya udah sakit ya, jadi udah nggak mau latihan lagi dia. Sehingga kalau orang kurang latihan agak lambat cuy untuk bisa naik ke satu tujuan yang dia mau, lebih lambat dari biasanya. Bahkan kalau bisa naik lift kenapa harus jalan kaki gitu. Nah itu orangnya tuh. Bo. Oh Bo. apa sih lu? Gak jelas lu. Nggak jelas lu Bagas. Bagas nggak jelas. Udah apa? Bagas nggak jelas Bagas. Ini nggak lari ya. Bagas juru kuku. Oh,
Magas Curug itu. Ini apa mau mana? Sini Oh sini. Ya biarin aja dia kan mau kesini. Nggak, aku mau ngapain ke kasir? Rame tuh, lihat orang pada ngantri. Udah ya Pomi, jalan dulu ya. Ini aku nggak tahu kali guys, barang udah berat banget. Dia rasanya kayaknya masih enteng-enteng aja kali, mungkin. Julukan baru nih bos. Oh ya, sudah aku udah nyampe di atas nih. Lantai berapa ini? Aku satu kayaknya. Lantai ini lagi dua cuy. Biar kucing guys. Ini ngapain kamu? Dia ada di bawah guys ya. Itu dia. Kayaknya memang lokasi parkirnya ini terlalu mepet guys. Tuh. Iya kan? Makanya agak susah ya untuk menyamakan persepsi ini. Ada dia lagi guys. Pindah-pindah aja kamu di situ. Ke sini. Belanjaan aku guys. Kenapa tiba-tiba dia masuk ke channel lu? Nggak sengaja guys, kerekam gitu kan. Namanya video ya, jadi dia merekam apapun yang ada di depannya cuy. Gitu lah. Ini airnya nanti ya. Nah, prepare guys. Aku prepare dulu nih. Buat yang siap menerima kata publik. Air itu semua baginya. Oke guys, mantap nih. Sakit perut ya. Cing, si kucing guys. Ngelamun aja lo. Kayak yang di rumah ya. Namanya si ini guys. Beta namanya Beta. Kucing gue ya namanya Beta, lu bayangin. Beta. Kemarin aku mau gantiin nama Teba jadi tak lupa ya bos. Itu cocoknya masalahnya kan. Praktek dulu lah. Yang berharap tangan kau genggam berjalan selamat hati pun tak mudah. Apakah kita sama? Salah. Ini barangnya banyak nih kayaknya. Sember kayaknya. 1 ton lah, 1 ton. Sudah tadi yang kelar ya, beres-beres. Ya kayak keluarga gue kalau beres-beres. Belum. 5 detik kelar. Kayaknya 2 menit belum kelar. Akhirnya menutup pintu. Bye-bye katanya. See you in the next video. belum. Sabar guys. Jadi ya, kalau ditanya bagaimana bang itu ceritanya, konon katanya sakitnya tuh diguna-guna. Sakitnya itu diguna-guna katanya guys ya. Aku kata juga guys, apakah benar begitu saudara-saudara? Gitu ya. Yang paling kocak tadi ya, yang kalau kita mau jalan ya. Ngeng. Mobilnya nih bos
bener loh, maksudnya kalau misalnya kita gunting rambut sendiri nih ya, ini bagian sini nih bisa bolong begini ya kan, jadi nggak jelas kalau dibilang tuh. Nggak jelas kalau orang lihat dari atas sih, aneh ya. Kalau orang lihat dari depan kayaknya sempurna. Karena orang lihatnya dari depan apa dari atas. Kalau dia lebih tinggi dari kita dari atas. Tapi kalau dia lihatnya dari dia lebih rendah dari kita, dia pasti lihatnya ke atas, udah ke atas begini. Kalau dia lebih rendah tingginya, tapi kalau misalnya dia sama tingginya ya di depan. Nah kayak kalian ini guys, langsung dari depan nih. Kalau misalnya dari atas begini nih, oblak nih, di ini ke sini agak oblak cuy. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Mau lebih tinggi boleh, nggak lebih tinggi juga nggak apa-apa gitu loh. Ya boleh kayak si Cis aja umpannya. Jadi maksudnya kayak ngeliat sampai 2 kali gitu muka gua. Kenapa nih? Ada apa nih? Ada nasi goreng, bala-bala, nasi campur, nasi goreng aja dibagi jadi 4 loh. Ada nasi goreng Thailand, ada nasi goreng Vietnam. Kemarin aku baru nyobain nasi goreng Jepang. Nah yang lebih unik lagi nasi goreng Bang Jawir. Nah itu paling enak tuh guys. Paling enak. Wow, pokoknya si abangnya kalau lagi goreng pakai telur pecah, pak. Wah, langsung kita kesurupan. Nggak main, pokoknya kita nggak main ya. Yang enggak itu nggak main. Oh ya ngomong-ngomong, aku mau review ini guys. Lupa guys. Ini santai aja. Mau main bola lagi. Om nggak bisa santai om. Nggak bisa. Emang wajahnya begitu. Gitu nggak ngomong ya. Oke guys, jadi di video kita kali ini aku bakal nge-review minyak cengkeh ini nih. Minyak cengkeh yang sangat luar biasa, yang manfaatnya bisa membuat aku jadi hangat setiap 1 jam sekali ya. Ini benar-benar mantap nih guys. Belinya nggak murah juga, harganya 25.000 satu botol. Itu mahal sih menurutku ya. Tapi kalau misal ukurannya segini gitu kan, oles tapi bisa menghangatkan, sebanding harganya guys. Gue jamin sebanding. Kalian harus cobain lah. Nanti kalau misalnya kalian mau order, kalian tulis saja di Instagram aku guys. Nanti aku orderin guys namanya. Karena ini nggak dijual umum ya. Obat seperti ini nggak dijual umum. Ingat, hanya orang-orang berinovasi yang tinggi sehingga menciptakan hal seperti itu. Jadi gini guys, cara pakainya. Jadi aku kan punya salah satu sakit yang cukup parah ya di bagian sini guys. Nah waktu lagi aku kena bronkitis, bukan bronkitis dong ya, TB ya namanya, tuberkulosis gitu guys. Nah terus aku nggak berobat lagi, maksudnya nggak balik ke dokternya gitu, karena aku taunya kalau misalnya berobat itu ngantrinya lama banget gitu ya. Satu dokter ngelayanin 30 pasien cuy. Jadi kalau misalnya satu dokter aja ngelayanin 30 pasien, nyampe sore baru selesai. Itu pun belum tentu aku kebagian gitu ya jatah. Jadi kalaupun aku mau datang ke sana, aku mesti prepare hari biasa. Nah hari biasa itu aku sibuk banget guys. Ya mungkin lah berobat begitu ya. Jadi mendingan aku mencari jalan lain. Mencari jalan ninja kalau bisa. Jalan ninja untuk berobat. Tapi ini aku juga masih agak pesimis. Kenapa? Aku masih agak pesimis untuk kesembuhan ini karena ternyata di bagian dada sebelah kanan itu sakit banget setiap kali dipegangnya. Ini kayaknya baru channel ini doang yang aku ungkapkan kekurangan aku di sini ya. Ini di bagian sini perih banget wah. Nggak tahu ya kenapa ya. Gue juga bingung. Gue juga nggak tahu deh kenapa. Oke, jadi ini udah aku buka juga. Nah, dia itu ada lubangnya kayak gini guys. Lucu juga ya, kayak gundu gitu guys. Kecil. Warnanya putih-putih kayak silver gitu guys. Nah, terus dia bisa diolesin guys, kayak model flashcard gitu ya. Bentuknya. Nah, ini kita olesin seperti ini guys di sini. Nah, kalau kita olesnya kekencengan, jangan ya deh ya. Itu sakit banget loh. Itu mending kalau cuma hangat doang guys. Memar langsung guys. Aku juga bingung ya kenapa bisa begitu ya kan. Mungkin karena dulu aku tuh apa ya, lumayan sering ya pulang pagi. Pulangnya bukan main-main guys, jamnya tuh jam 7 pagi, jam 6 pagi, paling cepet-cepet setengah 5 pagi guys, paling cepet itu ya. Jadi itu yang bikin aku punya kesehatan jadi terganggu cuy. Ditambah lagi aku juga sering kecelakaan, nubruk sono nubruk sini, dan tubrukan yang paling parah itu saat aku bisa hampir dilindas sama orang gitu ya. Waktu lagi
bawa kendaraan bermotor roda 2 lah cuy, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang masih bisa bawa motor, bersyukurlah kalian, karena aku kalau disuruh bawa motor lagi kayaknya aku belum bisa guys. Untuk saat ini harus berobat dulu. Ini kejadian udah 6 tahun yang lalu padahal cuy. Sampai sekarang masih berasa aja, heran gue juga deh. Tapi nggak wes, namanya kejadian itu harus disyukuri. Nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak ada lu hari ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya nggak ada hal kayak gitu, udah mati juga sebenarnya. Iya kan? Kalau gua nggak ada hari ini, gua udah mati juga ya. Karena ya bener guys, ngeri guys, itu beneran nih. Aku nggak ngerti juga kenapa bisa hal-hal begitu menimpa aku ya. Orang yang sangat selalu menceritakan hal-hal positif, couple nih guys. Si Koko masih Cece. Couple nih, kok anaknya nggak di couple gitu ya? Anak couple juga guys, kuning-kuning tuh. Kocak ya, kok bisa ya kuning-kuning gitu guys? Bisa lah, bisa enggak ya kan guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nanya-nanya, bang itu kalau misalnya mau ada penyakit seperti busi atau misalnya radang sendi atau misalkan penyakit ambeien ya. Ambeien nggak bisa sih, ambeien nggak bisa guys. Paru-paru ya kan, TB gitu ya, itu bisa guys, karena jantung juga bisa ya, karena dia sifatnya meredakan penyakit yang ada dalam diri kita cuy. Dan kalau bisa yang penyakitnya itu dari luar sebenarnya. Ini abang bisa masuk sih. Ini kan abang-abang yang suka ngamuk-ngamuk depan kapal blognya. Yang bisa masuk dia. Ada di mana celahnya? Karena ini kan mall ya. Mall itu kan bebas, umum, general people use case-nya itu bisa masuk kalau dia dianggap manusia normal. Jadi abnormal kok bisa masuk, bingung gue juga. Bisa ngomongin orang, ingat capek kali ngomongin orang. Oke, jadi kalau misalnya ada orang nih ngobrol-ngobrol, bang bisa gak kalau misalnya saya ada nih penyakit gusi gitu ya, atau penyakit di dalam gigi. Nah ini bisa bereda guys, maksudnya bereda tuh bisa berkurang gitu intensitas sakitnya di dalam gusi. Ingat nih gusi cuy, kalau misalnya gusi kalian gusi gucahe, nah itu wajib pakai ginian cuy. Nah terus kalau misalnya kalian ada penyakit jamur atau bakteri kayak model tuh, kalau misalnya kalian tahu bintik-bintik itu di biasanya area paha, lalu deket apa namanya, belakang yang keringat lah ya namanya. Kalau di deket kaki dia tuh posisinya, ini kan kaki kita nih yang ini cuy. Nah di belakangnya tengkuk itu ada namanya, lupa sih aku cuy. Kulit luar lah punya dia. Nah, terus diolesin aja cuy, nanti bisa menghilang ya. Jadi ini memang penyakitnya ini bisa mengobati lah ya. Lofil mengatasi masalah kulit, meredakan sakit gigi, untuk dengan aku bilang, menghangatkan tubuh, menghilangkan pegal ini, atasi jamur dan bakteri bersama Otims. Ini kayaknya boleh juga nih, nanti aku bikin brandnya Otims rempah-rempahku. Rempah-rempahku mantap bos. Aku sebenarnya pakai kayak gini loh 2 hari lah ya. Aku mau ngomong juga nih sama yang buat produknya, kalau misalnya bisa kalau bisa ya, warnanya jangan kayak minyak tawon deh, asli minyak tawon banget, persis baunya minyak tawon ini guys, kayak dodol ya jadinya. Dikeluarin dulu tuh kan biar kelihatan baru ya kan, masih ada segelnya guys. Banyak taruh aja tetap begini aja. Nah kan buat yang mau ngeliat nih kayak gini guys, tuh dalamnya dia kan kayak minyak tawon guys ya. Minyak tawon harganya kalau kalian mau tahu itu sekitar 35.000 cuy. 35.000 itu harga 35 dapat barangnya kurang lebih ukuran segini cuy. Itu 175 mili, ini 100 mili loh, 25.000 cuy. Wajar gak sih? Menurutku sih wajar ya. Kalau misalnya kalian mau cari juga, kalian bisa kirim, aku kirimin nanti guys, bisa dikirim nanti tenang aja ke seluruh dunia. Ini udah diekspor juga ya. Rasanya Yahut mantap. Ini kalau misalnya kalian juga yang masih jomblo, yang masih belum punya pacar, belum punya istri, belum punya suami, kalian wajib juga pakai ginian, karena ini bisa memberikan kehangatan tanpa pelukan. Lu bayangin, diberikan kehangatan sampai kayak orang berpelukan, segitunya ya, benar-benar powerful ya kan. Ini aku pakai ini makanya setiap jam guys, ya aku butuh pelukan deh. Nggak bercanda guys.
Jadi kalau misalkan buat kalian-kalian yang sehari-harinya, bang saya suka berpergian nih bang kemana-mana, saya suka mual, saya suka pusing, saya juga suka ambeien bang. Kalau ambeien jangan, ini nggak bisa guys, please lah, ya kan. Jamur-jamur bisa, jamur itu jadi kayak ada bintik-bintik keputihan gitu tapi di area kaki ataupun di area paha kali ya, paha ada, kadang ada juga guys. Kalau kita kelamaan pakai celana jeans atau celana-celana yang kayak ketat gitu ya, itu biasanya bisa timbul kayak gitu kalau kita kelamaan pakainya, atau kita nggak cuci-cuci itu baju, cuci celana, ataupun keringetan. Badan gendut itu kalau keringetan pasti bisa tumbuh maksudnya timbul jamur gituan cuy. Jadi itu eksim namanya, eksim. Buat kalian-kalian yang bertanya bang kenapa bang lu bisa begitu, karena maksudnya bisa ngejelasin karena jawabannya aku pernah mengalaminya cuy. Kalau misalnya aku pernah mengalaminya berarti aku sekarang mulai menjaga supaya jangan terjadi lagi kemudian hari. Karena bener cuy, kalau misalnya kita nggak menjaga ya, siapa yang mau ngasih tahu lu supaya lu antisipasi. Bagus-bagus lu channel ini masih memikirkan kehidupan lu. Bagus itu ya, mana kagak di like lagi ya kan, orang mau di like aja tuh. Tinggalkan like kalian supaya banyak orang terkesan dengan informasi seperti ini cuy. Karena bener banget guys, pola pikir yang kayak gimana yang orang itu harus buat kalau bukan dengan menceritakan apa isi dari metadata di otaknya. Wih, gaya banget. Mantap bos. Ya, oke guys. Jadi next stepnya adalah kalau misalnya kalian yang terbiasa gitu ya, lagi jalan gitu ya, terus tiba-tiba kalian tersandung nih, ya kan. Nah kaki biasanya tuh kan suka kayak pegel-pegel cuy. Nah pegel-pegel itu sebaiknya diginiin cuy. Jadi diginiin, terus uratnya harus diturunin ke bawah atau ke bagian atas juga. Kalau misalnya udah pegel-pegel terus kalian diemin, alhasil kayak kaki yang ini guys, benjol guys malah nih. Tuh, benjol deh guys. Ini benjol ini parah ini. Ini lumayan lama cuy. Habis. Akhirnya dagangan kali ya. Maksudnya dia tuh lama sembuhnya cuy. Gak tahu juga kenapa bisa lama ya. Biasanya tuh lama sembuh karena waktu itu aku taruhin odol guys. Aku taruhin odol, lu kira gigi kali. Aku beli odol satu begini guys, banyak juga. Aku tuang aja langsung ke kaki guys. Memang sih langsung adem, betul guys. Adem, benjol tau, mesti kayak bolong gitu, bolong, adem, benjol lama-lama. Begitu udah mulai agak sembuh, aku salahnya itu aku nggak ke tukang apa ya, tukang dukun beranak kali ya, bukan, maksudnya bukan dukun beranak guys, maksudnya ke tukang urut. Harusnya tukang urut cuy. Ke dukun beranak ngapain aja tuh ya kan? Dukun beranak melahirkan ya. Jadi aku datang ke sana terus aku mikir, aduh salah ya gue nggak ke situ ya, makanya terjadilah seperti ini ya. Nah next time-nya mungkin aku kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, aku harus datang ke tukang urut. Tapi memang perlu, orang lagi sakit, ini kan masih lecet-lecet kaki ya, terus kalian pengen cepet-cepet uratnya itu tersambung gitu ya, susah guys, beneran susah kalau misalnya kalian nggak bisa melawan egonya kalian ya. Kalau aku sih mencoba untuk melawan egoku sendiri, kayak aku datang next time aku bakal datang nih. Dan ini juga perlu ada perawatan karena ibarat kayak mobil atau mesin. Kalau badan kita aja kita nggak mau datengin ke bengkel perawatannya, ke tukang urut tadi ya, itu kita bakalan sering banget ibaratnya tuh mur kita tuh gampang lepas, ibaratnya bautnya tuh remuk semua atau ketinggalan di dalamnya tapi udah patah sebelah. Nah itu bisa juga cuy kayak gitu. Kenapa ada analogi kayak gini, karena ya aku datang waktu itu ke dokter. Nah, dokternya bilang badan kita itu seperti butuh kalau dibilang tuh sirkulasi ya. Nggak ada sirkulasi, badan kita itu akan menua dengan sendirinya, akan lelah memproduksi sebuah hormon-hormon setiap harinya. Bener juga sih, kayak misalnya kita tuh lagi jalan terus tiba-tiba dorong dari belakang sama orang, jatuh kita guys. Karena apa? Nggak ada kesiapan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya kesiapan, lu didorong pun lu masih bisa kebal sama orang yang ngedorong, bisa loh. Aku soalnya pernah ketemu orang yang kayak gini. Jadi ya next time-nya bisa lah, jangan dilupain lah ya, karena progres untuk menjadi lebih sehat, lebih pintar, lebih bijak, dan lebih makmur itu pilihan kita sendiri cuy, bukan orang lain yang memaksanya. Kalau misalnya ada orang lain yang memaksakan itu terjadi sama kalian,
fix orang itu bukan lagi memperhatikan kehidupan kalian, tapi fix orang itu hanya mau kalian itu jadi kayak disuruh-suruh sama dia gitu ya. Dan kalian jadi diperbudak sama itu semua. Jadi kita harus bebas dari yang namanya perbudakan, supaya diri kita itu dapat free will atas apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya free will, terkekang hidup kita, nanti kita nggak bakal bisa berkreasi dimanapun ya. Jadinya ya susah sendiri, percayalah sama aku guys. Karena aku ini udah berpengalaman puluhan tahun lamanya untuk melakukan sesuatu eksperimen yang sampai expired. Bicara guys, eksperimen yang berhasil sampai diakui oleh berbagai sudut pandang dan berbagai keanehan di dunia. Namanya apa ya kalau dunia? Miss Upper Holistic. Ada lagi aja tuh istilah-istilah kayak gitu. Ya karena memang belajar itu nggak ada artinya gitu. Kalau misalnya aku udah ngerasa pinter kan jadi susah nanti yang ada. Kalau misalnya kita masih perlu belajar, nah itulah dimana letak kita disempurnakan kengantukannya. Ngantuk panas siang soalnya, dan mana aku juga tidurnya masih kurang lagi tadi. Jadi kalau tidur kurang, makan berlebih sih, ya sebaiknya diimbangin tidurnya. Lebih baik apa, diimbangin tidurnya bang. Ini ngomong hari Minggu, dan hari Minggu ini ya kalian tahu ya, orang di deket sekitaran tempat itu tuh kalau nggak gedor, kalau nggak dia ngapain, nah ini suaranya ngelas ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu pengen mencuri perhatian ya, supaya apa, supaya diperhatikan. Dan apa yang terjadi kalau dia diperhatikan? Waktu kita terbuang untuk apa? Untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita perhatikan. Sebenarnya dia kan ngelas aja sendiri, ngapain dia nyari-nyariin kita ya. Kita pegangin lampu ya kan, emang kita cariin bahannya dia kan? Enggak juga cuy. Jadi ya hidup itu biarkan berjalan semestinya, nggak perlu kita malah tercuri perhatian kita dengan suara-suara mereka itu. Hanya seperti itulah intinya ya. Thank you banget ya udah nonton video kita kali ini. Aku mau lanjut dulu untuk beraktivitas seperti biasa. Bobo malah dibilang aktivitas ya, bermimpi cerah namanya guys ya. Sembari aku juga nunggu kalau misalnya ada balasan temanku jadi ketemu hari ini di daerah Jakarta. Tapi kalau misalnya nggak jadi ketemu, aku bakal ketemuin dia nanti di Singapura ya kan. Kalau di Singapura nggak ketemu juga, udah lu ke ininya Swiss nanti. Aman tapi tuh. Thank you banget udah nonton video kita kali ini. Ini orang pada berisik banget ya, kayak pengen ribut aja bawahnya. Aku udah lama banget nggak ngomongin kayak gini. Aku udah 2 minggu lebih, kurang lebih ya 2 minggu aku nggak bikin video. Bener-bener aku ngeliat aku bikin video itu ternyata kayaknya agak ini ya, agak apa, panjang jedanya ya. Tapi nggak apa-apa, panjang jeda itu lebih bagus daripada aku nggak bikin sama sekali video cuy ya. Asusun studio, bye guys.